Cimat punya cerita dengan judul Perawat Rumah Sakit. Kisah ini dialami oleh Wawan, mahasiswa di sebuah perguruan tinggi yang ada di Malang. Remaja 19 tahun ini aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan di kampus. Kebetulan saat itu Wawan dan teman-temannya baru saja mengerjakan sebuah acara di kampus. Karena acara tersebut menyita kondisi fisik dan mentalnya, akhirnya Wawan mengalami kecapean dan jatuh sakit. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Wawan dinyatakan sakit tipes dan gejala liver. Karena itu Wawan harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Wawan menempati sebuah kamar kelas 2 yang berada di ujung ruangan rumah sakit itu. Selama di rumah sakit, Wawan ditemani oleh Sigit, teman satu kosnya. Wawan memang bukan asli dari Malang. Dia berasal dari Kecamatan Dander, Bojonegoro, dan selama kuliah dia ngekos tidak jauh dari kampus. Wawan ditempatkan di sebuah kamar dengan selang infus yang dipasang di tangannya. Setelah diberi obat oleh perawat, Wawan tampak bercakap dengan Sigit. Orang tuaku sudah kamu kabari. Tenang aja Wan, bapak dan ibumu besok datang dari Bojonegoro. Ya udah Git, terima kasih banyak ya, kamu sudah bantuin aku. Ya Wan, makanya toh kalau kondisi fisik udah capek jangan dipaksain kerja. Gak baik buat kesehatan. Ingat, sebentar lagi kita mau ujian semester. Sebenarnya sih gitu, tapi ya mau gimana lagi. Acara pentas seni kemarin kan pesertanya banyak, jadi ya butuh tenaga ekstra buat persiapannya. Kamu istirahat dulu aja lah. Kalau kamu butuh apa-apa bilang sama aku. Kemudian Wawan segera terlap di kamar sementara Sigit menunggu di sebelahnya. Keesokan harinya Ibu Wawan tiba dari Bojonegoro dan bergegas menuju rumah sakit. Sang ibu bergiliran menjaga Wawan yang sedang sakit, sementara Sigit izin pulang untuk masuk kuliah. Bapak mau ra iso melu le, soale sik repot ngurusi panen ning omah. Walah, mboten napa-napa kok Bu.
Kalih dinten malih kula pun angsal wangsul saking rumah sakit. Iya. Wis, maring ini dijaga kesehatane. Ngene iki marai kuwatir wae to lele. Nggih sepuntene, Bu. Suasana di rumah sakit pada malam itu terasa sunyi dan mencekam. Tidak terdengar suara pasien maupun perawat yang biasa bercakap-cakap. Apalagi udara dingin terasa menusuk tulang. Wawan terbangun dari tidur. Dia tidak mendapati ibunya. Mungkin sedang cari makan ibu ya. Ketika Wawan ingin memainkan smartphone-nya, dia melihat sisa pulsa tidak mencukupi. Untuk membunuh rasa bosan, akhirnya Wawan menyalakan televisi. Karena tidak ada acara yang menarik, Wawan mematikannya dan berkeinginan untuk jalan-jalan mencari angin di sekitar kamar rumah sakit itu. Dalam hati, Wawan merasakan firasat yang buruk. Bila dia sampai keluar menuju kamar, namun dia mengacuhkannya. Wawan membuka pintu dan tiba-tiba terdengar suara berisik dari ujung lorong. Wawan mengamati asal suara tersebut dan melihat seorang perawat yang sedang membawa kereta pasien. Tampak sosok tubuh yang telah diselimuti oleh kain putih. Sepertinya pasien ini baru saja meninggal, gumam Wawan dalam hati. Ada yang aneh dari perawat itu. Seragam yang dikenakannya terlihat berbeda dari yang biasa dikenakan perawat lain. Apalagi warna seragamnya terlihat putih kumal dan kotor. Perawat tersebut berhenti di depan Wawan. Ada pasien yang baru meninggal ya, Mbak? Perawat itu tidak menjawab dan tertunduk dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Kemudian sang perawat menyingkapkan kain putih dan terlihat sosok tulang belulang manusia yang tampak gosong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wawan sontak kaget melihatnya. Kemudian sang perawat malah tertawa cekikian. Wawan merasa aneh dengan tingkah perawat itu dan mulai berpikir macam-macam. Aneh tenan perawat iki. Kok malah guyu cekikian? Apa wis ora waras apa piye? Kenapa kok ketawa, Mbak? Anehnya, tawa perawat itu semakin kencang dan terdengar mengerikan. Wajah perawat yang tadinya tertunduk mulai mengarah ke Wawan. Masya Allah!
wajah perawat itu terlihat seperti meleleh dan penuh luka bakar. Sorot matanya terlihat berwarna merah mengerikan. Dengan suara serak perawat itu berkata, "Hayo, mau kemana kamu?" Dengan langkah tertatih, Wawan menjauh dari perawat menyeramkan itu. Keringat dingin membasahi keningnya. Dia begitu ketakutan. Tak disangka perawat yang ditemuinya adalah sosok hantu penghuni rumah sakit. Karena kondisinya yang kurang sehat, Wawan hanya bisa berjalan pelan menuju kamar di mana dia dirawat. Tiba-tiba, perawat itu mendorong kereta yang berisi tulang belulang ke arah Wawan. Kereta itu seolah mengejar Wawan dan semakin mendekat. Wawan yang ketakutan akhirnya terjatuh. Dia menutup wajahnya dan berteriak, "Tolong, tolong saya!" "Mas, hei mas, sadar mas!" Terdengar suara seorang sambil memegang tubuh Wawan yang terkapar di lantai. Ketika Wawan membuka mata, dia melihat beberapa perawat bersama dengan ibunya. "Ono apa tole? Kok malah ngelitak ning kene?" Wawan tak dapat menjawab dan kepalanya masih terasa pusing. Akhirnya Wawan dibawa masuk ke dalam kamarnya dan mulai menceritakan kejadian seram yang dialaminya. Salah seorang perawat menuturkan bahwa beberapa tahun lalu rumah sakit ini pernah mengalami kebakaran. Ada salah seorang perawat yang menjadi korban dalam kejadian itu. Konon hantu perawat itu masih sering muncul dan menemui orang-orang yang berada di rumah sakit. Bahkan saat perawat itu masih baru bertugas, dia juga pernah diusili oleh si hantu perawat saat baru mengantar jenazah ke kamar mayat. Biasanya suara kereta pasien menjadi tanda akan kemunculan hantu itu. Mendengar cerita itu, Wawan hanya bisa terdiam. Apes tenan awakku diketoki hantu perawat kuwi. Demikianlah kisah sekelumit tentang hantu perawat rumah sakit bersama tim Jimat. Salam misteri, salam Jimatres. Au.